Kembali di Newsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi ahli pidana. Terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandi dan Shane Lucas kembali duduk di kursi persidangan. Keduanya menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Agenda persidangan hari ini merupakan pemeriksaan satu saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Ahmad Sofyan dari Universitas Bina Nusantara. Sedangkan saksi meringankan terdakwa baru akan dihadirkan pada pekan depan. Namun selain pemeriksaan saksi ahli, Majelis Hakim juga membuka peluang pemeriksaan Mario Dandi dan Shane Lucas dalam ruang persidangan. Mens reanya juga sikap batinnya dari awal juga dia tidak ada ikut merencanakan dengan si pelaku. Kita ketahui ya, si pelaku kan sudah saudara M ya, Mario. Jadi itu tadi yang kita pertanyakan kepada ahli dari pidana. Bagi kami tadi ahli pidana tadi mengatakan, saya kan apa-apa yang diungkapkan, apa-apa nanti unsur-unsur yang didakwakan oleh penasihat hukum, yang didakwakan oleh JPU, yang nanti hakimnya akan menyimpulkan apakah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah berdasarkan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan agenda tanggapan eksepsi dilaksanakan hari ini. Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak semua eksepsi atau nota keberatan terdakwa dan meminta agar perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF UI, Yohan Suryanto, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan tanggapan jaksa atas nota keberatan yang disampaikan masing-masing terdakwa pada pekan lalu. Dalam tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum sepakat menolak eksepsi ketiga terdakwa dan memohon Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan saksi. Jaksa menilai dakwaan untuk ketiga terdakwa sudah cermat dan teliti sehingga sesuai dengan aturan hukum. Sebelumnya JPU mendakwa ketiga terdakwa telah memperkaya diri dari korupsi infrastruktur BTS 4G dan merugikan negara 8,032 triliun rupiah. Terlepas dari hukum acara, respon kami terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung tadi, ada beberapa poin yang menurut kami justru memberi titik terang seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media di minggu lalu, bahwa dengan ditolaknya eksepsi kami menjadi keuntungan besar untuk kami, sehingga pada saat masuk ke dalam pokok perkara, tugas kami semakin ringan untuk membuka, untuk menjelaskan, untuk memberi keterangan bahwa di dalam keterangannya nanti pada saat pembuktian, siapa-siapa yang paling berperan, siapa-siapa yang mengarahkan, siapa-siapa yang memerintah atau yang menandatangani kontrak, sehingga klien kami, terdakwa Yohan Suryanto, bisa duduk sebagai terdakwa. Dan pemirsa, Newsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Tetap bersama kami.